Pos militer IDF hancur diserang. Rudal Iran dan Qatar pagi tadi. Wilayah dalam siaga penuh. Serangan rudal dahsyat yang diduga dilancarkan oleh Iran dan Qatar mengguncang Israel pagi ini, menghancurkan 15 pos militer pasukan pertahanan Israel IDF di berbagai lokasi. Serangan yang terjadi ini mengejutkan seluruh negeri dan memicu kepanikan luas. Hingga saat ini, laporan awal menyebutkan puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Juru bicara IDF, Brigjen Daniel Hagari, mengonfirmasi serangan tersebut dalam konferensi pers darurat yang disiarkan langsung di televisi nasional. Ini adalah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami masih melakukan penilaian kerusakan dan jumlah korban, tetapi laporan awal mengindikasikan banyak korban. Israel akan merespon dengan kekuatan penuh dan tanpa ragu, ujarnya dengan wajah tegang. Musuh telah melampaui batas yang tak bisa dimaafkan, dan mereka akan membayar mahal untuk tindakan ini. Menurut laporan intelijen awal yang bocor, rudal-rudal tersebut diluncurkan dalam 3 gelombang terpisah. Gelombang pertama menargetkan pangkalan-pangkalan udara di selatan, termasuk Pangkalan Udara Nevatim, yang merupakan salah satu fasilitas kunci bagi operasi jet tempur F-35 Israel. Gelombang kedua menyasar markas-markas komando di dekat perbatasan Gaza. Sementara gelombang ketiga menghantam pos-pos radar dan komunikasi di sepanjang dataran tinggi Golan dan perbatasan Lebanon. Langit tiba-tiba dipenuhi kilatan cahaya dan suara ledakan yang memekakan telinga. Saya melihat api dan asap membubung tinggi dari arah pangkalan. Semua orang bersembunyi di tempat perlindungan, kata seorang saksi mata, Avi Cohen, yang tinggal di dekat Pangkalan Udara Nevatim. Kami tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Sistem Iron Dome tidak bisa mencegat semuanya. Sistem pertahanan rudal Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Israel dilaporkan kewalahan oleh volume dan kecepatan serangan. Banyak rudal berhasil menembus pertahanan, menghantam target dengan presisi yang mengerikan. Analisis awal menunjukkan rudal yang digunakan memiliki kemampuan jelajah jarak jauh dan akurasi tinggi, yang mengindikasikan penggunaan teknologi canggih. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun Qatar, spekulasi mengenai keterlibatan mereka sangat kuat di kalangan pengamat internasional. Iran telah lama menjadi musuh bebuyutan Israel dan memiliki program rudal balistik yang canggih. Namun, keterlibatan Qatar menimbulkan pertanyaan besar. Qatar, yang selama ini memainkan peran mediasi di kawasan, diduga memberikan dukungan logistik dan intelijen. Ini adalah eskalasi yang sangat serius. Jika terbukti Iran dan Qatar terlibat, maka seluruh kawasan akan berada di ambang perang.
Serangan ini menunjukkan koordinasi dan kemampuan militer yang mengejutkan dari pihak musuh, dan Israel harus meninjau kembali strategi pertahanannya, kata Dr. Yossi Cohen, seorang analis keamanan terkemuka di Universitas Tel Aviv. Ini bukan lagi sekadar serangan, ini adalah deklarasi perang. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya segera mengutuk serangan tersebut dan menyatakan dukungan penuh kepada Israel. Presiden Al-Yatasa mengumumkan akan mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional. Situasi saat ini sangat tegang dan dunia menunggu respons Israel terhadap serangan yang berani ini. Pihak keamanan Israel telah memberlakukan status siaga penuh di seluruh negeri. Masyarakat diminta untuk tetap berada di tempat perlindungan, menghindari area terbuka, dan mengikuti instruksi dari pihak berwenang. Berbagai penerbangan internasional ke dan dari Israel telah dibatalkan atau dialihkan, sementara pasar saham Israel mengalami penurunan tajam di tengah ketidakpastian. Beberapa jam kemudian, dunia menyaksikan pemandangan yang tak pernah terbayangkan. 2 jet tempur, Rafale, milik Angkatan Udara Qatar, yang baru saja dibeli dari Prancis, terlihat mengudara dari pangkalan udara Al-Udeid. Mereka tidak terbang ke arah Israel, melainkan ke arah yang berbeda, yang membuat para analis militer dan media bingung. Tak lama kemudian, kabar mengejutkan datang jet-jet Qatar telah menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer Israel di Laut Merah yang diklaim oleh Doha sebagai pusat operasi rahasia yang digunakan untuk memantau wilayah Teluk. Serangan balasan ini yang disebut oleh Qatar sebagai operasi defensif terhadap agresi yang tidak beralasan, menandai titik balik dramatis dalam konflik Timur Tengah. Respons militer Qatar yang sebelumnya dikenal karena peran diplomatiknya sebagai mediator mengejutkan banyak pihak. Analis militer di seluruh dunia segera berteori tentang motivasi di balik langkah berani ini. Beberapa berpendapat bahwa ini adalah upaya Qatar untuk menunjukkan kekuatannya dan melindungi citra internasionalnya. Sementara yang lain melihatnya sebagai sinyal bahwa negara-negara Arab tidak lagi bersedia menoleransi serangan terhadap kedaulatan mereka, tidak peduli apapun alasannya. Di jalan-jalan Doha, suasana tegang terasa, namun juga ada kebanggaan yang terpendam. Warga berkumpul di sekitar televisi, menonton berita dengan cemas, namun juga dengan rasa hormat atas langkah tegas pemerintah mereka. Sebuah spanduk besar muncul di dekat Museum Seni Islam, bertuliskan, "Kedaulatan kami bukan untuk dijual." Sementara itu, di Israel, para pemimpin militer dan politik mengadakan pertemuan darurat. Serangan balasan Qatar, meskipun terbilang kecil, menimbulkan kemarahan dan kebingungan. Ada kekhawatiran bahwa ini akan memicu respons dari negara-negara Arab lain yang selama ini ragu-ragu untuk bertindak secara langsung. Namun, yang lebih penting, ada pertanyaan yang membayangi. Apakah kalkulasi Israel salah? Apakah mereka meremehkan tekad Qatar untuk melindungi dirinya sendiri? Di panggung internasional, PBB dan Liga Arab segera menyerukan gencatan senjata dan negosiasi. Amerika Serikat, sekutu utama Israel dan Qatar, berada dalam posisi yang sangat sulit. Juru bicara Gedung Putih merilis pernyataan yang menyerukan deeskalasi segera dan menawarkan diri untuk menjadi mediator. Namun,
Baik Israel maupun Qatar tampaknya tidak tertarik untuk mundur. Malam berganti pagi. Dunia menahan napas, menanti babak selanjutnya dalam drama yang tak terduga ini. Serangan di Doha dan serangan balasan di Laut Merah telah mengubah segalanya. Konflik yang tadinya terbatas antara Israel dan Hamas kini telah meluas menjadi sebuah krisis regional yang jauh lebih besar. Qatar, yang selama ini dikenal sebagai negara pembawa damai, kini telah mengambil peran baru yang berani, penentu nasibnya sendiri, siap untuk bertarung jika kedaulatannya dipertaruhkan.